Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Firnanda dari Offering NN. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dasar statistika pada Microsoft Excel. Baik, yang pertama, apa ya yang dimaksud dengan fungsi statistika pada Microsoft Excel? Jadi, yang dimaksud dengan fungsi statistika pada Microsoft Excel adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data, seperti untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, menghitung rata-rata, modus, median, dan menghitung jumlah dari suatu data yang berisi angka-angka, dan lain-lain. Nah, sebagai catatan khusus dalam materi ini, sama halnya dengan rumus aritmatika sebelumnya, untuk penulisan rumus statistika diawali dengan penulisan tanda sama dengan. Dan untuk menuliskan range pada rumus statistika, kita harus menggunakan tanda kurung. Sebagai contoh dalam menghitung rata-rata sebuah data angka, sama dengan average dalam kurung B4 sampai dengan B9. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai materi ini, berikut telah saya sajikan tabel macam-macam rumus fungsi statistika pada Microsoft Excel. Yang pertama, rumus sama dengan sum, yaitu untuk menjumlahkan data angka. Yang kedua, sama dengan max, untuk mencari nilai tertinggi. Yang ketiga, sama dengan min, untuk mencari nilai terendah. Yang keempat, sama dengan average, untuk menghitung rata-rata sebuah data angka. Yang kelima, sama dengan median, untuk mencari nilai tengah. Yang keenam, sama dengan mode, untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul. Yang ketujuh, sama dengan count, untuk menghitung jumlah data. Yang kedelapan, sama dengan counta, yaitu untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf. Yang kesembilan, sama dengan count if, yaitu untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Yang ke-10 sama dengan count blank, yaitu untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai. Baik, lanjut, rumus fungsi yang ke-11 adalah sama dengan rank, yaitu untuk mencari urutan ranking dalam satu tabel data. Yang ke-12 adalah sama dengan average if, yaitu untuk mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom dengan kriteria tertentu. Yang ke-13 sama dengan average, yaitu untuk mencari nilai rata-rata defisiasi absolut dari data pada satu kolom atau baris. Yang ke-14 yaitu sama dengan average ya, yaitu untuk mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom yang terdapat data angka dan teks. Yang ke-15 sama dengan STDEV, yaitu untuk menghitung simpangan baku. Yang terakhir adalah sama dengan frekuensi, yaitu untuk menghitung frekuensi nilai dari sebuah rentang data. Nah, selanjutnya, mari kita kupas lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengoperasian rumus-rumus fungsi statistika pada Microsoft Excel. Baik, fungsi yang pertama adalah fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu, dengan rumusnya yaitu sama dengan sum dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu nilai rapot siswa SMA X kelas 12. Sekarang, kita akan menjumlahkan nilai total rapot dari setiap mata pelajaran atas nama Ayana. Kita akan menjumlahkan angka 75 di sel C6, angka 70 di sel D6, angka 90 di sel E6, dan angka 70 di sel F6. Dengan menggunakan rumus sum, pastikan kita sudah mengaktifkan sel G6-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Pertama, ketik sama dengan sum, tanda buka kurung, kemudian blok range data yaitu C6 hingga F6. Yang terakhir, ketik tanda tutup kurung untuk menutup rumus, sehingga rumus di sel G6 menjadi sama dengan sum, tanda buka kurung, C6, titik 2 F6, tanda tutup kurung. Lalu ketik enter dan hasil perhitungan akan muncul 305 di sel G6. Lanjut, fungsi yang kedua adalah fungsi max. Fungsi max atau maksimum digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Dengan rumusnya yaitu sama dengan max dalam kurung range data. Nah, sebagai contoh kita mempunyai sebuah data, yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi Offering MM. Sekarang, kita akan mencari nilai tertinggi dari daftar nilai mahasiswa Offering MM mata kuliah pengantar akuntansi. Dengan menggunakan rumus max, pastikan kita sudah mengaktifkan sel F5-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengawali penulisan rumus dengan menggunakan tanda sama dengan. Pertama,
ketik rumus sama dengan max tanda buka kurung, kemudian blok range data yaitu dari sel C6 hingga sel C15. Terakhir, ketik tanda tutup kurung untuk menutup rumus, sehingga rumus di sel F5 menjadi sama dengan max tanda buka kurung C6 titik 2 C15 tanda tutup kurung. Lalu ketik enter dan hasilnya akan muncul 95 di sel F5. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah fungsi min. Fungsi min atau minimum digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah dibandingkan nilai-nilai data yang lain di dalam suatu range, dengan rumus yaitu sama dengan min dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi offering MM. Sekarang, kita akan mencari nilai terendah dari daftar nilai mahasiswa offering MM mata kuliah pengantar akuntansi. Dengan menggunakan rumus min, di sini pastikan kita sudah mengaktifkan sel F6-nya terlebih dahulu. Dan seperti rumus sebelumnya, mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Pertama, ketik rumus sama dengan min tanda buka kurung. Selanjutnya, blok range data yaitu dari sel C6 hingga C15. Penulisan rumus diakhiri dengan tanda kurung tutup, sehingga rumus di sel F6 menjadi sama dengan min tanda buka kurung C6 titik 2 C15 tanda tutup kurung. Kemudian ketik enter, dan hasilnya perhitungan akan muncul 75 di sel F6. Fungsi yang keempat adalah fungsi average. Fungsi average atau rata-rata digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Rumusnya adalah sama dengan average dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi offering MM. Sekarang, kita akan menghitung rata-rata nilai mahasiswa offering MM mata kuliah pengantar akuntansi. Dengan menggunakan rumus average, jangan lupa, pastikan dulu kita sudah mengaktifkan sel F7-nya terlebih dahulu, dan mengawali penulisan rumus dengan menggunakan tanda sama dengan. Langkah pertama, ketik rumus sama dengan average, tanda buka kurung. Lanjut, blok range data yaitu C6 hingga C15. Terakhir, ketik tanda tutup kurung untuk menutup rumus. Sehingga, penulisan rumus menjadi sama dengan average, tanda buka kurung C6, tanda titik 2 C15, tanda tutup kurung. Kemudian tekan enter, dan hasil dari perhitungan akan muncul 83,4 di sel F7. Lanjut, fungsi yang kelima adalah fungsi median. Fungsi median untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data, dengan rumusnya yaitu sama dengan median dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi offering MM. Selanjutnya, kita akan mencari nilai tengah dari daftar nilai mahasiswa offering MM mata kuliah pengantar akuntansi. Dengan menggunakan rumus median, pastikan kita telah mengaktifkan sel F8 terlebih dahulu, dan mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Langkah pertama, ketik rumus sama dengan median, tanda buka kurung. Kemudian, blok range data yaitu sel C6 hingga C15. Terakhir, ketik tanda kurung tutup untuk menutup rumus, sehingga rumus di sel F8 menjadi sama dengan median, tanda kurung buka, C6 titik 2 C15 tanda kurung tutup. Lalu ketik enter, maka hasil perhitungan akan muncul 83,5 di sel F8. Selanjutnya adalah fungsi yang keenam, yaitu fungsi mode. Fungsi ini untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul dalam satu tabel data, dengan rumusnya yaitu sama dengan mode dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi offering MM. Selanjutnya, kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul di daftar nilai mahasiswa offering MM mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini, kita akan menggunakan rumus modus. Dan jangan lupa, pastikan bahwa sel F9 sudah aktif dan tidak lupa juga untuk mengawali rumus dengan tanda sama dengan ya. Pertama, ketik rumus sama dengan mode, tanda buka kurung. Langkah kedua, blok range data dari sel C6 hingga C15. Terakhir, ketik tanda tutup kurung untuk menutup rumus, sehingga rumus di sel F9 menjadi sama dengan mode, tanda buka kurung C6 titik 2 C15 tanda tutup kurung. Lalu, ketik enter dan hasil perhitungan akan muncul 75 di sel F9. Fungsi yang ketujuh adalah fungsi count.
Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numerik yang ada di dalam sebuah range. Rumusnya adalah sama dengan count dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi offering MM. Di sini, kita sekarang akan menghitung jumlah data di daftar nilai mahasiswa offering MM mata kuliah pengantar akuntansi. Dengan menggunakan rumus count, pastikan terlebih dahulu untuk mengaktifkan sel F10. Dan sama seperti penulisan rumus sebelumnya, mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Langkah pertama, ketik rumus sama dengan count tanda buka kurung, kemudian blok range data dari sel C6 hingga sel C15. Langkah terakhir, ketik tanda tutup kurung untuk menutup rumus, sehingga rumus menjadi sama dengan count tanda buka kurung C6 titik 2 C15 tanda tutup kurung, lalu ketik enter dan hasil perhitungan akan muncul sebesar 10 di sel F10. Yang kedelapan adalah fungsi conta. Fungsi conta digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf-huruf atau karakter. Dengan rumusnya adalah sama dengan conta dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu data peserta tes UTBK 2020. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah peserta yang mengikuti tes UTBK 2020 di ruang 1. Dengan menggunakan rumus conta, pastikan dulu mengaktifkan sel G4-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa mengawali rumus dengan tanda sama dengan. Pertama, ketik rumus sama dengan conta, tanda buka kurung, kemudian blok range data dari sel A5 hingga D8. Terakhir, ketik tanda kurung tutup sebagai penutup rumus. Sehingga, rumus menjadi sama dengan conta tanda buka kurung A5 titik 2 D8 tanda tutup kurung. Lalu ketik enter, dan hasil perhitungan akan muncul 11 di sel G4. Yang selanjutnya adalah fungsi countif. Fungsi countif digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan, atau bisa juga untuk mencari jumlah nilai yang sama dari data. Dengan rumusnya yaitu sama dengan countif dalam kurung range titik 2 kriteria. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu data peserta tes UTBK 2020. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah orang yang berjenis kelamin perempuan dari data peserta tes UTBK 2020. Maka, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus countif. Maka dari itu, pastikan terlebih dahulu kita telah mengaktifkan sel G5, dan jangan lupa mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Pertama, ketik rumus sama dengan countif, tanda kurung buka. Kedua, blok range data dari sel C5 hingga C15. Kemudian ketik tanda titik koma, lalu klik sel C6 sebagai kriteria. Terakhir, ketik tanda kurung tutup untuk menutup rumus. Sehingga, rumus menjadi sama dengan countif tanda kurung buka C5 titik 2 C15 titik koma C6 tanda kurung tutup, lalu ketik enter dan hasil perhitungan akan muncul 8 di sel G5. Kemudian adalah fungsi counblank. Fungsi counblank digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau kosong. Dengan rumusnya yaitu sama dengan counblank dalam kurung range data. Nah, sebagai contoh kita mempunyai sebuah data, yaitu daftar nilai siswa kelas 12 yang mengikuti UTS. Selanjutnya, kita akan menghitung data kosong dari daftar nilai siswa kelas 12 untuk mengetahui berapa orang yang masih belum mengikuti UTS. Dengan menggunakan rumus counblank, pastikan kita sudah mengaktifkan sel F5-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Langkah pertama, ketik rumus sama dengan counblank tanda kurung buka. Kedua, blok range data dari sel C6 hingga C17. Terakhir, ketik tanda tutup kurung untuk menutup rumus, sehingga penulisan rumus menjadi sama dengan counblank, kurung buka C6 titik 2 C17 kurung tutup, lalu ketik enter dan hasil akan muncul 4 di sel F5. Jadi, sekarang kita tahu bahwa ada 4 orang yang masih belum mengikuti UTS. Baik, fungsi yang ke-11 adalah fungsi rank. Fungsi rank digunakan untuk mencari urutan ranking dalam satu urutan tabel data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data, yaitu daftar nilai rapot siswa kelas 12 MIPA 4 semester genap.
Di sini, kita ingin mencari ranking atas nama Arinda. Dengan menggunakan rumus rank, pastikan terlebih dahulu kita telah mengaktifkan sel F4 dan mengawali penulisan rumus dengan menggunakan tanda sama dengan. Langkah pertama, ketik rumus sama dengan rank, buka kurung. Klik nilai Arinda, yaitu 90 di sel C5, kemudian ketik tanda titik koma. Selanjutnya, blok range data di sel C5 sampai dengan C16. Setelah itu, tekan F4 untuk mengunci data. Langkah terakhir, ketik tanda kurung tutup untuk menutup rumus. Sehingga, penulisan rumus menjadi sama dengan rank, kurung buka C5 titik koma C5.2 C16 kurung tutup, lalu ketik enter dan hasil akan muncul 3 di sel F4. Nah, sebagai catatan, jangan sampai lupa menekan F4 karena F4 berguna untuk mengunci data nilai. Jika F4 tidak ditekan, maka kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam pencarian rank. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi average if. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi offering MM. Jika kita ingin mencari nilai rata-rata mata kuliah pengantar akuntansi di bawah angka 80, maka menggunakan rumus average if, dan pastikan kita sudah mengaktifkan terlebih dahulu sel F5-nya dan mengawali penulisan rumus dengan menggunakan tanda sama dengan. Ketik rumus sama dengan average if, tanda kurung buka, kemudian blok range data sel C6 sampai dengan C15, lalu ketik tanda titik koma sebagai pemisah rumus. Selanjutnya, ketik kriteria atau syarat rumus dalam tanda kutip, kurang dari 80. Ketik tanda tutup kurung untuk mengakhiri rumus, sehingga penulisan rumus di sel F5 menjadi sama dengan average if tanda kurung buka C6.2 C15 koma dalam kurung kutip kurang dari 80 kurung tutup. Lalu ketik enter dan hasil perhitungan akan muncul sebesar 75,5 di sel F5. Fungsi yang ke-13 adalah fungsi AVDEF. Fungsi AVDEF digunakan untuk mencari nilai rata-rata defisiasi absolut dari data pada suatu kolom atau baris, dengan rumus yaitu sama dengan AVDEF dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data yaitu daftar nilai mahasiswa mata kuliah pengantar akuntansi offering MM. Sekarang kita akan mencari nilai rata-rata defisiasi nilai absolut pada mata kuliah pengantar akuntansi. Maka, dengan menggunakan rumus AVDEF, pastikan kita telah mengaktifkan sel F6-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa mengawali rumus dengan menggunakan tanda sama dengan. Ketik rumus sama dengan AVDEF, tanda kurung buka. Kedua, blok range data dari sel C6 sampai dengan C15. Terakhir, ketik tanda tutup kurung untuk mengakhiri rumus. Sehingga, rumus menjadi sama dengan AVDEF kurung buka C6.2 C15 tutup kurung, lalu ketik enter dan hasilnya akan muncul 7 di sel F6. Selanjutnya yaitu fungsi averagea. Fungsi averagea digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam satu baris atau kolom yang terdapat data angka dan teks, dengan rumusnya yaitu sama dengan averagea dalam kurung range data. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data yaitu daftar nilai siswa kelas 12 yang mengikuti UTS. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata UTS seluruh siswa kelas 12, baik yang telah mengikuti UTS maupun yang belum mengikuti UTS. Karena di dalam tabel terdapat angka dan teks, maka kita menggunakan rumus averagea. Pastikan terlebih dahulu kita sudah mengaktifkan sel F4 dan jangan lupa mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Pertama, ketik rumus sama dengan averagea, tanda kurung buka. Kedua, blok range data dari sel C5 sampai dengan sel C16. Terakhir, ketik tanda kurung tutup untuk mengakhiri rumus. Sehingga, penulisan rumus menjadi sama dengan averagea, tanda kurung buka C5.2 C16 tanda kurung tutup, lalu ketik enter, dan hasil perhitungan akan muncul senilai 55,33333 di sel F4. Yang selanjutnya adalah fungsi STDV. Pada dasarnya, fungsi STDV atau Standard Deviation merupakan fungsi untuk menghitung simpangan baku. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data. Kita akan mencari nilai simpangan baku dari data pada tabel tersebut. Langkah yang pertama, pastikan kita sudah mengaktifkan sel C13 terlebih dahulu, dan sama seperti penulisan rumus sebelumnya, dengan mengawali penulisan rumus dengan tanda sama dengan. Langkah kedua, ketik rumus sama dengan STDV, tanda kurung buka. Selanjutnya, blok range data dari sel B3 sampai dengan B11. Penulisan rumus diakhiri dengan tanda kurung tutup, sehingga penulisan rumus menjadi sama dengan STDV, tanda kurung buka B3.2 B11,
tanda kurung tutup. Lalu tekan enter dan hasilnya akan muncul 3,3082 di sel C13. Dan yang terakhir adalah fungsi frekuensi. Fungsi frekuensi adalah fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung kemunculan atau frekuensi nilai dari sebuah rentang data dalam bentuk array vertikal. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah data yaitu daftar umur anggota PMR SMA Bina Bakti. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi dari daftar umur anggota PMR SMA Bina Bakti. Di sini kita akan menggunakan rumus frekuensi. Langkah pertama, kita menulis ulang contoh umur yang muncul pada tabel di samping. Setelah itu, sebelum memasukkan rumus frekuensi, terlebih dahulu kita blok range data untuk mencari besaran dari frekuensi dari masing-masing umur. Blok range data dari sel F5 hingga sel F7. Selanjutnya, ketik rumus sama dengan frekuensi tanda kurung buka, blok range data dari sel C5 sampai dengan C14, lalu ketik tanda titik koma dan blok range data E5 sampai dengan E7. Akhiri rumus dengan tanda kurung tutup, maka penulisan rumus menjadi sama dengan frekuensi tanda kurung buka C5 titik 2 C14 titik koma E5 titik 2 E7 kurung tutup. Kemudian tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan dan hasilnya akan muncul. Jadi, anggota yang berumur 17 tahun ada 3 orang, anggota berumur 18 tahun ada 5 orang, dan anggota yang berumur 19 tahun ada 2 orang. Sekian presentasi dari saya mengenai materi fungsi dasar statistika pada Microsoft Excel. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.